Master Kekosongan menatap Wang Lin. Setelah dipaksa untuk menahan amarahnya begitu lama, dia tidak bisa menahannya lagi. Pada saat ini dia lupa bahwa dia seharusnya tidak kehilangan pikiran begitu mudah dengan penurunan level kultivasinya dan melesat ke Wang Lin. Bajingan kecil, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Wang Lin dengan cepat mundur dan matanya menjadi dingin. Sama seperti Master Kekosongan mengejar Wang Lin, kabut gelap yang dipenuhi dengan mantra tiba-tiba meluas sekali lagi, dan kali ini Alser diusir. Meskipun dia terlihat pucat, dia tidak dalam kondisi yang buruk. Saat dia bergegas keluar, kabut hitam berubah menjadi cahaya hitam yang melukai Wang Wei, dan itu menabrak Alser. Mata Alser berbinar. Dia melesat keluar dan tangannya menyentuh alisnya. Sinar cahaya 7 warna keluar dari alisnya dan bertabrakan dengan cahaya hitam. Ada ledakan saat cahaya 7 warna dan cahaya hitam runtuh. Alser meminjam kekuatan ini dan mundur tanpa ragu. Perubahan mendadak ini mengguncang pikiran Master Kekosongan. Namun itu tidak membuatnya menyerah untuk membunuh Wang Lin. Dia sebenarnya bergerak lebih cepat. Saat pria tua di labu itu melihat bahwa bahkan Alser pun dikalahkan, wajahnya dipenuhi rasa ngeri. Dia mundur tanpa ragu, tetapi dia sudah terlambat. Kabut hitam mencapai puncaknya, dan gemuruh yang menghancurkan bumi berlanjut. Kemudian erangan teredam terdengar saat Beilou tanpa ampun dilemparkan keluar kabut hitam, dan darah menyembur kemana-mana. Energi iblis di sekitar Beilou yang tersebar dengan cepat berkumpul. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Di belakangnya, kabut hitam dengan cepat menyusut, dan dalam sekejap kabut menyusut kembali ke iblis kuno lapis baja. Tangan iblis kuno memegang pisau hitam dan bergerak maju. Pada langkah keduanya, dia sudah berada di depan pria tua di atas labu. Pria tua itu mengungkapkan rasa takut dan hendak mundur. Namun tepat saat dia akan mundur, iblis kuno melangkah melewatinya dan pisau hitam dengan santai disapu oleh orang tua itu. Energi tajam yang tak terbayangkan menyebabkan ekspresi pria tua itu berubah. Tanpa waktu untuk berpikir, labu di bawah kakinya terhalang di depannya dan telapak tangannya mengenai labu. Namun tepat saat Mantera datang dari labu, bilahnya terlintas dan labu mengeluarkan bunyi berderak saat terbelah dua. Saat pria tua itu menunduk, dia terkejut menemukan itu miliknya. Tubuh sudah dipotong setengah. Bahkan jiwa asalnya tidak punya waktu untuk melarikan diri. Itu dihancurkan oleh pedang itu saat masih di tubuhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Iblis kuno Teajia tidak berhenti setelah dia melewati pria tua itu. Tubuh pria tua itu tiba-tiba runtuh. Adegan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Pria berkulit hitam itu dipenuhi dengan ketakutan dan melarikan diri lebih cepat. Tetesan darah menetes dari pisaunya. Iblis kuno mengungkapkan ekspresi mengerikan dan kemudian mengejar Beilou. Beilou, saat itu aku tidak membunuhmu karena leluhur kita dulunya adalah klan yang sama tetapi karena kamu datang mencari kematian, aku hanya dapat memenuhi keinginanmu. Omong kosong. Saat itu kami memiliki perjanjian bahwa aku akan mengambil mayatnya dan kamu akan mengambil ingatannya. Jika kamu tidak mundur pada kesepakatan kami, tubuh itu akan menjadi milikku. Beilou meraung saat dia mundur. Iblis kuno lapis baja mengungkapkan senyum ejekan saat dia memegang pisau dan berkata, hanya saja aku sedikit lebih cepat. Jika aku bertindak nanti, maka posisi kita akan berubah. Saat dia berbicara, dia memegang pisau dan menebas Beilou. Ungkapkan bentuk roh iblismu untukku. Pisau besar yang mengejutkan muncul. Saat iblis kuno menebas, gemuruh yang menggelegar bisa terdengar. Sinar energi pedang yang panjangnya ratusan ribu kaki muncul dan tanpa ampun menyapu Beilou, menyebabkan ekspresinya berubah. Pisaunya begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar sebelum mendarat padanya. Energi pisau menembus tubuh Beilou dan mendarat di tanah. Tubuh Beilou terbelah dua dan runtuh menjadi tumpukan daging dan darah. Namun saat tubuhnya runtuh, cahaya iblis hijau terbang ke udara dan segera berubah menjadi iblis kuno yang tingginya 1000 kaki. Ini adalah tubuh asli iblis kuno Beilou. Begitu dia muncul, dia mundur dengan kecepatan yang mengejutkan. Iblis kuno mengeluarkan dengusan dingin dan mengejar dengan pedangnya. Adapun yang lain, dia tidak menganggap mereka ancaman sama sekali. Selain dari iblis kuno, satu-satunya orang yang harus dia perhatikan adalah aura dewa kuno yang menjijikkan yang telah dia perhatikan saat dia muncul. Sementara dia mengejar Beilou, iblis kuno dengan dingin menatap Wang Lin di kejauhan. Wang Lin bergerak secepat yang dia bisa untuk menghindari Master Kekosongan, tapi kecepatannya masih terlalu lambat dibandingkan dengan Master Kekosongan. Pada saat krisis ini, Wang Lin mengeluarkan tato layu klan tato dan meletakkannya di tubuhnya, membuat kecepatannya segera mencapai puncak. Pergi ke tempat istana itu. Istriku ada di sana. Dia bangun sebelum tuan dirasuki, jadi dia pasti mendapat pesan. Suara Wang Wei datang dari belakang Wang Lin. Luka-lukanya benar-benar sembuh. Setelah berbicara,
dia meninggalkan Wang Lin dan menyerbu Master Kekosongan. Wang Lin segera mengubah arah tanpa berhenti. Dia tiba di depan istana yang runtuh dalam sekejap, dan dengan sapuan akal ilahi, dia menemukan Hu Huan yang tidak sadar. Ketika dia mendekati Hu Huan, Wang Lin mengumpulkan beberapa energi asal api di tangannya dan menunjuk ke alisnya tanpa ragu. Energi asal api menyapu tubuhnya dan membangunkannya. "Senior, tolong cepat-cepat membuka lorong untuk meninggalkan tempat ini." Wang Lin tidak punya waktu untuk menjelaskan dan dengan cepat mengirim pesan kepada Hu Huan saat dia bangun. Setelah Hu Huan terbangun, ada sedikit kebingungan di matanya, tetapi dia dengan cepat pulih. Dia bangkit dan kedua tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke langit. Sebuah gemuruh bergema di langit dan kemudian 6 pilar cahaya runtuh dalam jarak 100 kaki dari Hu Juan. Di kejauhan, tangan Wang Wei membentuk segel, menciptakan tirai air yang menjebak Master Kekosongan. Niat membunuh muncul di matanya, tapi ini jelas bukan saatnya untuk bertarung. Dia mendengus dingin dan kemudian perangkap air Master Kekosongan berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menyusut. Tanpa menunggu hasilnya, Wang Wei segera muncul di sebelah Hu Huan dan Wang Lin. Pilar cahaya melintas dan mereka bertiga segera menghilang. Pada saat yang sama, pria berbaju hitam juga tiba dengan panik. Dia masuk ke pilar cahaya dan menghilang. Tubuh Master Kekosongan dikelilingi oleh pedang air. Saat mereka menikamnya, dia menderu dan badai tanah kuning muncul. Ada suara tabrakan saat dia berhasil memblokir serangan, tetapi dia batuk darah. Ini membuatnya menggigil, dan membangunkannya dari keadaannya yang gila. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya akan tampak luar biasa bagi orang lain. Bagaimana dia bisa kehilangan kendali atas niat membunuh dan menyerang pada saat krisis ini? Jika dia sedikit ceroboh, dia akan mati di sini. Mata Master Kekosongan dipenuhi dengan ketakutan dan kepahitan. Tubuhnya berkedip dan dia langsung menyerbu pilar cahaya. Adapun Alser, dia tiba-tiba menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sebelumnya, aku perhatikan bahwa aku kehilangan kendali atas diriku. Tetapi sekarang aku yakin. Aku tidak berpikir Heaven Blick pertama akan tiba begitu cepat. Master Kekosongan bergegas ke pilar cahaya dan menghilang. Beilou yang dikejar oleh iblis kuno mengeluarkan raungan marah. Saat dia melihat bahwa arai transfer untuk keluar dari tempat ini telah terbuka, dia segera bergegas menuju sana tanpa ragu. Namun begitu dia mendekat, iblis kuno yang mengejarnya menunjukkan tatapan haus darah. Dia melepaskan pisau di tangannya dan tiba-tiba membuka lengannya. Iblis memakan semua roh. Saat dia berteriak, baju besi di sekitar iblis kuno melepaskan kabut hitam yang tak terbatas, dan kabut hitam memenuhi dunia sekali lagi. Kabut hitam berubah menjadi gunung raksasa yang berusaha melahap Beilou yang melarikan diri dengan kejam. Beilou mengerang sedih sebelum tubuhnya runtuh dengan keras. Setengah dari tubuhnya dimakan, dan sisanya tersisa menjadi ukuran orang biasa. Dia kemudian menghilang ke dalam arai transfer. Kabut hitam dengan cepat menyerap setengah dari tubuh roh Beilou. Kemudian kabut melilit Teajia dan berubah menjadi naga. Itu bergegas di arai transfer dan menabrak langit. Langit hancur terbuka saat dia menyerbu ke atas. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Adapun Wang Lin dan pasangan kultivasi, mereka bertiga segera muncul di istana di lantai 8. Hu Huan dengan cepat berkata, "Saat guru berbicara kepadaku sebelumnya, dia hanya mengatakan satu kalimat. Kuil alam surgawi hujan, kristal jiwa asal, darah King Suang." Mata Wang Wei menyipit. Sebelum dia bisa berbicara, pria berkulit hitam dan Master Kekosongan datang dari barisan transfer. Pada saat yang sama, tubuh roh yang menyedihkan dari Beilou juga muncul. Juga, pada saat ini, semua orang berdiri di tanah runtuh. Sementara tanah runtuh, untaian energi iblis keluar dari retakan. Saat tanah benar-benar runtuh, naga yang dibentuk oleh energi iblis bergegas keluar. Itu membuka mulutnya yang bisa melahap dunia dan berusaha untuk melahap semua orang. Pada saat ini Wang Lin memutar ulang kata-kata Hu Huan yang baru saja dikatakan dalam benaknya. Darah King Suang. Saat naga iblis tiba, Wang Lin membuka tasnya dan pagoda langit muncul. Dengan tidak ada waktu untuk peduli tentang betapa berharganya menara surgawi itu, Wang Lin memukulnya dengan telapak tangannya, menyebabkannya runtuh, dan tubuh King Suang muncul di depannya. "Maaf." Dia meminta maaf kepada Zoe. Wang Lin menangkap semua waktu yang dia miliki saat dia menusuk jari telunjuk King Suang dan memeras setetes darah. Kemudian dia segera melemparkan setetes darah ke naga iblis di hadapan mereka. Setetes darah yang tidak signifikan ini dilemparkan oleh Wang Lin ke naga iblis gas hitam yang menyerbu keluar. Naga iblis membuka mulutnya, melepaskan sejumlah besar energi dingin dan berusaha untuk melahap semua orang. Namun pada saat ini,
Setetes darah King Suang menyentuh seutas gas hitam yang berasal dari naga iblis. Dalam sekejap, sementara semua orang tercengang, suara mendesis datang dari kabut hitam. Itu seperti memercikkan air ke batu bara panas. Saat suara mendesis bergema, kabut hitam tiba-tiba menghilang seolah-olah itu tidak bisa menahan setetes darah surgawi ini. Setetes darah menembus kabut hitam dan mendarat di kepala naga iblis. Naga iblis berhenti, tapi itu segera diikuti oleh raungan yang menyakitkan. Saat meraung, tubuh naga iblis memutar dan menyapu daerah itu, menyebabkan gemuruh yang keras. Semua bangunan runtuh dan seluruh lantai hancur. Mata Wang Lin menyala dan dia memeras lebih banyak darah King Suang dan tanpa ampun melemparkannya. Kemudian dia melambaikan tangannya dan energi asal yang kuat di tubuhnya mengalir keluar. Darah segera meledak menjadi kabut darah yang melesat ke depan. Kabut darah segera menyentuh naga iblis. Setelah bersentuhan dengan darah lagi, naga iblis berjuang bahkan lebih intens. Mengaum terus bergema, dan tubuh naga iblis dengan cepat berkontraksi. Itu seperti angin puyuh, dan setelah semua kabut hitam pergi, iblis kuno muncul di hadapan semua orang. Armor hitam itu sekarang ternoda beberapa tetes darah. Itu merilis helai gas merah yang berlama-lama di sekitar iblis kuno. Tidak peduli bagaimana iblis kuno melambaikan tangannya, dia tidak bisa membuangnya. Bahkan saat dia mencoba untuk menghapusnya, tangannya melewatinya seolah-olah itu tidak ada di sana. King Lin, apakah ini rencana yang kamu buat untuk melawanku? Jika siapapun yang menempati tubuhmu mencoba untuk membunuh keturunanmu, semua mantra menjadi tidak berguna. Mantramu tidak memiliki efek dan tubuhmu dikendalikan oleh darah keturunanmu. Ini tidak lagi mengubah hukum, tetapi menciptakan hukum. Kamu sangat kuat, King Lin. Iblis kuno memiliki ekspresi mengerikan saat ia menerjang Wang Lin. Iblis ini ingin melihat bagaimana darah tubuh bisa membuatku menyerah. Iblis kuno berteriak saat mengulurkan tangan. Pisau hitam muncul di tangannya dan dia menebas Wang Lin. Aku tidak bisa membunuh keturunan King Lin, tapi aku bisa membunuhmu, dasar dewa kuno. Ekspresi Wang Lin memucat. Energi pedang ini sangat besar, dan bahkan pria tua di labu itu tidak bisa menghindarinya. Pikiran Wang Lin sangat jernih saat tungku dewa kuno muncul di sekelilingnya, dan dia menunjuk pria berkulit hitam yang menonton dari kejauhan. Dia tidak memilih master kekosongan karena itu adalah momen bahaya, jadi dia benar-benar harus berhasil. Meskipun master kekosongan terluka parah, dia masih di tahap nirvana seterer. Jadi Wang Lin tidak percaya diri. Ekspresi pria berkulit hitam berubah saat dia merasakan cahaya mengelilinginya. Energi pedang itu begitu dekat sehingga Wang Lin bahkan bisa merasakan ketajaman yang menindas datang dari itu. Ubah posisi. Teriak Wang Lin, dan cahaya di sekitar tungku mencapai puncaknya. Pria bermata hitam itu dipenuhi teror, dan tepat saat dia akan dipindahkan, dia tidak lagi peduli menyembunyikan identitasnya. Tanda naga api muncul di antara alisnya dan langsung keluar, berubah menjadi naga yang diselimuti api. Saat naga api muncul, itu mengeluarkan raungan dan mengepung pria itu dalam warna hitam dalam upaya untuk melawan kekuatan tungku dewa kuno. Akibatnya, ada kekuatan untuk melawannya. Dengan halangan ini, pedang itu mendekat dan melewati King Suang. Karena hukum yang diciptakan King Lin, energi pedang tidak membahayakan King Suang dan mendarat langsung di Wang Lin. Jika energi pedang ini mendarat, bahkan tubuh dewa kuno Wang Lin akan terbelah. Bagaimanapun dia hanya dewa kuno bintang 5. Saat energi pedang turun, mata kanan Wang Lin bersinar biru dan perisai cahaya biru muncul dan bertabrakan dengan energi pedang. Ada ledakan keras dan celah muncul di tengah perisai cahaya biru. Meskipun tidak pecah, itu rusak. Meskipun Wang Lin tidak menggunakannya untuk waktu yang lama, ia mampu menahan semua serangan sejauh ini. Bahkan seseorang sekuat master kekosongan hanya bisa mendorongnya kembali dan tidak membuatnya retak. Semakin banyak retakan muncul pada perisai cahaya biru. Wang Lin mengambil momen ini untuk mundur dengan tubuh King Suang, tetapi tidak peduli berapa banyak dia berlari, dia tidak bisa lepas dari energi pedang. Keringat dingin datang dari dahinya, tetapi saat itu muncul, itu berubah menjadi kristal es karena dinginnya energi pedang. Pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin tidak lagi peduli menyembunyikan identitasnya, dan dia mengaum. 5 bintang dewa kuno di antara alisnya bersinar terang dan diputar sampai tampak seperti pusaran muncul di antara alisnya. Kekuatan dewa kuno yang kuat memenuhi tubuhnya dan bergegas ke tungku dewa kuno. Ini menyebabkan cahaya di sekitar tungku dewa kuno menjadi lebih terang. Dan itu menerangi seluruh dunia. Transform, ubah posisi. Wang Lin meraung, suaranya bahkan menjadi sedikit serak saat mengaum. Saat mendarat di telinga orang-orang, mereka merasa seolah-olah pikiran mereka terkoyak. Saat dia mengeluarkan raungan itu, naga api di sekitar pria berkulit hitam itu tampaknya tidak mampu menahan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dari cahaya.
Pria berbaju hitam dengan cepat mundur dan melarikan diri. Namun sebelum dia bisa melarikan diri, cahaya memenuhi tubuhnya dan dia menghilang. Pada saat perisai cahaya biru tampak seperti tidak bisa menahan energi pedang lagi, Wang Lin juga menghilang. Saat Wang Lin muncul kembali, dia berada di tempat pria berkulit hitam itu berada, dan pria itu muncul di depan energi pedang. Saat pria berpakaian hitam muncul, matanya dipenuhi dengan energi pedang dan energi pedang itu tersapu. Suara letupan datang dari tubuhnya dan kemudian terbelah dua. Namun saat tubuhnya hancur, jiwa asalnya kabur dengan bantuan naga api. Jiwa asalnya suram dan matanya dipenuhi rasa takut. Namun bahayanya belum berakhir. Energi pedang yang menghancurkan tubuhnya menembak tepat setelah jiwa asalnya. Energi pedang hendak menembus jiwa asalnya. Pria berpakaian hitam dengan cepat menyebarkan pesan akal ilahi yang penuh dengan kecemasan dan horor. Tuan Iblis Kuno, aku murid ketujuh agung, Lo Hou. Saat pria hitam mengirim pesan, energi pedang tiba-tiba bergerak ke samping dan memotong pria hitam sebelum pergi di depan Wang Lin sekali lagi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Wei dan Hu Huan sama-sama bergerak dan menggunakan mantra pada saat yang sama untuk menahan energi pedang mengejar Wang Lin. Wang Lin selamat melalui keberuntungan, tetapi dia mengungkapkan ekspresi ganas saat dia menatap Iblis Kuno. Iblis Kuno Teajia melangkah keluar, tetapi dia tidak pergi ke arah Wang Lin dan malah tiba di sebelah jiwa asal pria berkulit hitam. Setelah meraih jiwa asal, dia melangkah keluar sekali lagi dan tiba di sebelah Wang Wei dan Hu Huan yang menangkis energi pedang. Saat Iblis Kuno Teajia mendekat, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan. Raungan dari Orde Kuno semuanya kuat, tetapi, seperti mantra, itu mengandung kemampuan yang berbeda. Saat dia meraung, bayangan hitam raksasa muncul di belakang Teajia. Bayangan ini seperti sumber semua iblis. Saat Teajia meraung, bayangannya juga mengikuti. Hu Huan segera batuk darah. Wang Wei juga sama dan menjadi putus asa. Dia meraih Hu Huan dan mundur. Tangannya membentuk segel dan pilar air muncul di hadapannya. Pada saat krisis ini, Wang Wei pergi kabur sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, ribuan pilar air muncul. Namun di depan Teajia, ini adalah permainan anak. Dengan raungan, semua pilar air runtuh. Wang Wei dan Hu Juan mengeluarkan lebih banyak darah, dan mereka menuju Wang Lin. Dengan wajah pucat, tangan Hu Huan cepat membentuk segel, menciptakan batasan yang menyatu dengan pilar air. Namun pilar air terus runtuh. Master Kekosongan juga segera batuk darah dan matanya menjadi suram. Dia dengan cepat mundur dan membentuk segel, menyebabkan butiran pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Namun sama seperti pasir muncul dan sebelum mereka bisa membentuk perisai, itu runtuh. Semua pasir diterbangkan ke tubuh Master Kekosongan, melemparkannya kembali dan menyebabkan darah menyembur dari tubuhnya. Hanya Beilou yang sanggup menahannya. Karena dia adalah anggota Orde Kuno, dia hanya mundur. Sedangkan untuk Wang Lin, suara letupan datang dari tubuhnya di bawah kekuatan raungan Iblis Kuno Teajia. Dia batuk darah, tetapi ekspresinya menjadi lebih ganas. Wang Lin juga mengeluarkan auman Dewa Kuno. Tubuh Wang Lin membesar dan pada saat ini dia tidak lagi peduli statusnya sebagai Dewa Kuno. Tubuhnya tumbuh ribuan kaki. 5 bintang dengan cepat berputar di antara alisnya dan semburan energi Dewa Kuno mengelilinginya. Yang lebih aneh adalah tato Poenis tampaknya telah menyatu itu, sehingga tumbuh bersama dengan tubuh Dewa Kuno. Itu seperti darah segar telah tercetak di bagian atas tubuhnya, dan ekornya menyebar di wajah Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin tampak seperti Dewa Kuno dan burung Poenis. Setelah berubah menjadi tubuh Dewa Kuno yang sebenarnya, Wang Lin meraung. Raungan itu membentuk badai yang secara diam-diam bertabrakan dengan raungan Iblis Kuno. Pada saat yang sama, Beilou yang melarikan diri berhenti, dan matanya mengungkapkan jejak cahaya iblis yang gila. Hari ini, ketiga klan Orde Kuno berada di tempat yang sama. Pemandangan yang spektakuler. Aku dalam keadaan menyesal atas Iblis Kuno. Tubuh Beilou berkelebat dan segera tumbuh. Tubuh Iblis Kuno bintang 7 itu tingginya ribuan kaki, hampir setinggi tubuh Dewa Kuno Wang Lin. Saat ini, pertempuran tidak lagi menjadi milik para kultivator, tetapi untuk 3 klan Orde Kuno yang telah ada sejak zaman kuno. Setelah Beilou berubah menjadi tubuh Iblis Kuno, dia mengeluarkan raungan Iblis Kuno. Itu menciptakan kekuatan tak berwujud yang bergabung dengan raungan Wang Lin dan menuju Iblis Kuno Teajia. Dia adalah Dewa Kuno Kerajaan. Iblis Kuno Teajia menatap Wang Lin. Dia jelas melihat jejak emas dalam 5 bintang di antara alis Wang Lin. Jejak emas ini berarti garis keturunan bangsawan. Raungan marah dari 3 klan Orde Kuno menciptakan badai yang tak terlukiskan. Itu menyapu lantai 8 dan menyebabkan semua bangunan di sekitarnya runtuh. Bahkan langit tampak seperti akan runtuh,
Saat retakan halus muncul dan semburan gas panas memenuhi area tersebut, Beilou mengambil langkah dan berteriak, "Dewa kuno, apakah kamu berani melawan iblis kuno ini bersamaku?" Tangan Wang Lin meraih kekosongan di depannya, menyebabkan keretakan besar muncul. Petir ungu keluar dari celah, dan dia menyeret tombak sepanjang 1000 kaki. Dia meraih tombak dan berteriak, "Kenapa aku tidak berani?" Beilou tertawa saat tangannya juga meraih kehampaan. Sebuah bendera besar segera muncul. Itu terbang langsung ke iblis kuno. Wang Lin mengambil langkah dan menerjang iblis kuno. Mata iblis kuno mengungkapkan ejekan saat dia mengangkat pisau di tangannya. Energi pedang mengerikan muncul di belakangnya dan dia tersenyum. "Dewa kuno bintang 5 belaka dan iblis kuno bintang 7 berani melawanku." Saat dia tertawa, energi pedang yang gemetar melesat ke depan. Hanya ada 2 sinar energi pisau. Yang satu menyapu langit dan yang lain menyapu tepat di atas bumi. Ini mewakili langit dan bumi. Begitu itu menghantam, itu akan menciptakan kekuatan destruktif. Beilou melambaikan tangan dan energi iblis tak berujung datang dari bendera 1000 kaki, dan menembak energi pedang di langit. Energi iblis meletus dari tubuhnya, dan itu adalah pemandangan yang mengguncang bumi untuk dilihat. Wang Lin melemparkan tombak di tangannya, dan kilat ungu memenuhi dunia. Tombak tertutup petir ungu saat bertabrakan dengan energi pedang di tanah. Suara gemuruh bergema dan gelombang kejut yang kuat untuk menyapu daerah itu saat energi pedang di tanah dan tombak bertabrakan. Bumi runtuh dan tidak ada lagi lantai ke-9 di guanya. Hanya lantai 8 yang terhubung ke lantai 9. Wang Lin merasakan dampak yang tak terbayangkan selama tabrakan ini, dan suara letupan datang dari tubuhnya. Dia batuk darah dan bintang dewa kuno di antara alisnya redup. Di langit, bendera iblis kuno bertabrakan dengan energi bilah dan benturan yang mengejutkan menyebar. Bahkan lebih banyak retakan muncul di langit karena dampak ini, dan cahaya merah darah datang melalui retakan. Pada saat ini rasanya seolah langit bisa runtuh dengan satu sentuhan. "Wang Lin, kita harus pergi keluar bersamanya. Kalau tidak, tidak ada di antara kita yang akan lolos dari gua kaisar surgawi ini." Saat Beilou meraung, dia mengambil satu langkah dan menyerang iblis kuno. Namun tubuhnya tiba-tiba mulai mundur bergegas ke langit yang retak. Namun meskipun Beilou cepat, Wang Lin bahkan lebih cepat. Saat Beilou meraung, Wang Lin juga meraih Wang Wei dan Hu Huan sebelum menuju ke langit. Langit sudah sangat rapuh, dan sekarang hancur terbuka oleh pukulan Wang Lin. Itu benar-benar retak dan hancur. Saat langit runtuh, magma tak berujung jatuh seperti hujan. Tubuh Wang Lin bergegas ke magma dan langsung menuju ke atas. Iblis kuno mengutuk, tetapi dia tidak melambat dan langsung menyerbu. Master kekosongan telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Meskipun pikirannya terpengaruh karena kedatangan awal Heavenly Blick pertama, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saat langit runtuh, dia batuk darah dan menggunakan darah untuk masuk ke magma. Dia mengabaikan suhu tinggi magma dan cedera yang baru ditimbulkan akibat pertempuran antara 3 anggota klan Orde Kuno. Saat dia bergegas ke magma, dia juga tidak punya waktu untuk memikirkan menemukan masalah bagi Wang Lin, karena dia fokus untuk melarikan diri dari tempat ini. Sepanjang jalan, luka-lukanya menjadi lebih buruk dan pada saat ini, tingkat kultivasinya turun dari nirvana setrer ke puncak nirvana cleanser. Perasaan gelisah yang lebat menyelimuti pikirannya, membuat master kekosongan yang dulunya kuat tampak seperti dewa yang tersesat. Saat Wang Lin menyerbu ke lantai 7, lava tak berujung bergegas menuju wajahnya. Tubuhnya dengan cepat menyusut kembali ke tubuhnya yang biasa. Wajahnya pucat saat dia batuk darah dan rasa sakit datang dari tubuhnya. Dia melambat karena ini. Meskipun dia telah berubah menjadi tubuh dewa kuno, dia masih terluka parah oleh energi pedang itu meskipun dia memiliki tombak. Namun jika dia tidak melakukannya, maka tidak mungkin bagi Wang Wei atau Hu Huan untuk melarikan diri. Bahkan dia sendiri tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke lantai 7. Setelah semua, Wang Lin hanya di puncak tahap Nirvana Scryer. Tepat pada saat ini, Hu Huan meraih Wang Lin dan Wang Wei dan terbang lurus ke atas. Dia juga melahap satu-satunya pil hijau yang dimilikinya. Sekarang setelah pulih, dia dengan cepat bergerak melalui magma bersama Wang Lin dan Wang Wei. Magma terus bergerak ke tubuh Wang Lin dan mengguncang rohnya sedikit. Dia dengan cepat mengirim pesan, mengatakan, "Senior, pergi dulu. Aku menemukan roh api di sini sebelumnya dan mungkin dapat menggunakannya untuk menghentikan iblis kuno." Hu Huan mengungkapkan sedikit keraguan. Jika itu sebelumnya, tidak peduli seberapa besar dia dan Wang Wei mengagumi Wang Lin, dia tidak akan ragu. Namun Wang Lin baru saja menyelamatkannya dan suaminya. Dan ini sangat penting baginya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Wang Lin telah menyelamatkan Wang Wei dari serangan menyelinap master kekosongan. Kebaikan semacam ini perlu dibayar kembali. "Kamu..." Hu Huan memandang Wang Wei,
yang telah membantunya memblokir energi pisau dan kemudian terluka parah oleh raungan iblis kuno. Ada kesulitan di matanya. Saat ini, Wang Wei membutuhkan perawatan segera, dan Hu Huan tidak punya waktu untuk menunggu. Senior dapat yakin. Wang Lin meninggalkan Hu Huan dan dibebankan ke kedalaman magma di lantai 7. Hu Huan mengepalkan giginya saat dia mengambil Wang Wei dan menghilang. Setelah Hu Huan pergi, mata Wang Lin berbinar. Dia begitu putus asa untuk membuat Wang Wei dan Hu Huan berutang padanya. Selama mereka berdua bersyukur, maka bahkan jika King Lin tidak bangun, mereka akan membantu masalah si Tunan. Juga, perlakuan mereka terhadap Zoe akan sangat berbeda karena kebaikannya. Di dalam magma, Wang Lin tanpa ampun diserap tanpa ragu. Magma sepertinya mengalir terbalik saat energi asal api memasuki tubuh Wang Lin. Energi mengalir melalui meridiannya, menyebabkan tubuhnya yang terluka parah pulih sedikit. Wang Lin tidak berhati-hati seperti saat ia menyerap sebelumnya. Saat ini dia sangat gegabah. Poenis di tubuhnya muncul di sekitarnya, dan sebagai hasilnya, energi asal api di dalam magma melonjak ke arah mereka. Saat energi asal api melonjak ke arah Wang Lin, sejumlah besar magma jatuh dari lantai 7 ke lantai 8. Beilou dan Master Kekosongan masuk ke dalam magma dengan Teajia mengejar di belakang. Pada saat ini, semua ini, bersama dengan Wang Lin dengan panik menggerakkan energi asal api di magma, menyebabkan semua magma di dalam gunung berapi mulai runtuh. Tepat pada saat ini, raungan yang mengguncang magma datang dari kedalaman gunung berapi. Kepala naga raksasa muncul di magma. Pada saat ini semua Wang Lin tidak menyerap atau jatuh ke lantai 8 mulai bergerak seolah-olah memiliki kecerdasan. Semuanya mengarah pada naga. Dalam sekejap, semua magma di lantai 7 menghilang, meninggalkan naga api besar yang tak terlukiskan yang menatap semua makhluk di bawahnya. Pada saat yang sama, di ruang tak terbatas di mana setitik debu di mana tanah roh iblis berada, ada api yang membakar di cakrawala. Poenis raksasa mengeluarkan teriakan perlahan mendekat. Poenis ini memiliki kecerdasan. Itu tiba-tiba tidak pergi ke pintu masuk di Laut Roh Setan Timur, tetapi ke lokasi sebenarnya dari tanah roh iblis. Ada sejumlah besar kultivator di belakang burung Poenis ini, dan di antaranya ada 6 tetua. Keenam tetua ini semuanya mengenakan jubah merah, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan aura yang kuat. Mereka semua adalah kultivator Nirvana Seterer. Menurut pencarian, ini adalah tempat orang yang membangkitkan, dan ini juga lokasi dari rasa bahaya misterius itu. Perjalanan ini mungkin sangat berbahaya, tetapi bahkan jika aku mempertaruhkan semuanya, aku harus melindungi orang yang membangkitkan. Ketetua saling memandang. Semua anggota lain dari sekte Poenis Ilahi mengungkapkan tatapan penuh tekad. Pada saat yang sama, suara agung datang dari planet di atas pusaran di markas aliansi budidaya. Tangguhkan pertempuran dengan Alhiven. Kirim semua pasukan ke tempat gua King Lin berada. Saat suara ini bergema, tubuh King Sui muncul di luar markas besar aliansi. Dia menatap markas besar aliansi dan Ji Realm bersinar di matanya. Pada saat yang sama, di dalam alam kekosongan brilian, pria tua yang memperhatikan Wang Lin sebelumnya mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia menggelengkan kepalanya saat dia melangkah maju, dan tatapannya jatuh pada Mu Bing Mei. Avatar ke-9mu hancur karena musibah. Mengapa kamu masih bersembunyi meskipun bencana telah tiba? Wanita cantik dengan ekspresi dingin menunduk dan merenung. Sejak avatar ke-9 dihancurkan karena dia, tidak peduli seberapa banyak kamu menghindarinya, kamu tetap harus menghadapinya pada akhirnya. Saat kamu menyelamatkan Zouru, aku sudah tahu bahwa pikiranmu berantakan karena avatar ke-9. Lelaki tua itu menghela nafas saat dia melihat ke arah kekosongan. Ingat, kamu adalah orang suci kekosongan, Mu Bing Mei, bukan Liu Mei dari planet Suzaku yang memiliki seorang putra dengan seorang kultivator biasa. Kamu bertanggung jawab untuk menjalankan misi alam kekosongan dan bertanggung jawab untuk bertahan melawan orang-orang dari luar dunia yang disegel. Batas antara alam dalam dan luar akan segera terbuka. Dia bukan seorang kultivator biasa. Sebelum pria tua itu selesai, wanita itu mengangkat kepalanya dan berbicara dengan tenang. Apakah kamu masih keras kepala memanjakan dirimu dalam ilusi itu? Pria tua itu mengerutkan kening. Aku hanya mengatakan padamu bahwa dia bukan seorang kultivator biasa. Suara wanita acuh tak acuh itu masih tenang, tetapi nadanya sedikit lebih berat. Baik. Bahkan jika dia bukan seorang kultivator biasa, meskipun pikirannya bisa masuk ke sini melalui metode yang tidak diketahui, bahkan jika dia mencapai puncak dari langkah kedua, jadi apa? Pria tua itu menunjukkan ekspresi jijik. Pada akhirnya, dia masih hanya seorang kultivator. Aku tidak tahu bahwa kultivator kecil yang dibicarakannya ini adalah seseorang yang telah selamat dari kebangkitan Poenis, dan sekte Poenis Ilahi akan melindunginya dengan sekuat tenaga.
Dia juga tidak tahu bahwa kultivator kecil ini memiliki darah dewa kuno. Ini bukan kekuatan yang dia warisi, dia memperolehnya setelah tubuhnya runtuh, dan dia memperbaikinya berdasarkan ingatan Tusi. Tubuh ini adalah akar dari garis keturunannya. Dia juga tidak tahu bahwa kultivator kecil ini memiliki manik penentang surga. Wanita cantik itu menatap pria tua itu dan dengan tenang berkata, "Kamu dulunya hanya seorang kultivator." Pria tua itu menunjukkan senyum pahit dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. "Kamu bisa tenang. Aku tidak akan menghindari tanggung jawab alam kekosongan brilian sebagai orang suci. Namun kamu tidak bisa ikut campur dalam urusan pribadiku, dan kamu tidak memiliki hak untuk ikut campur. Aku tidak butuh orang lain untuk terlibat dalam masalah di antara kita." Suara wanita cantik itu tegas, dan dia menolak untuk berkompromi. Pria tua itu menghela nafas dan tidak melanjutkan topik ini. Dia memandang ke langit dan berkata, "Tubuh teman lamaku telah dirasuki, jadi aku akan melakukan perjalanan. Apakah kamu juga pergi?" Wanita cantik itu merenung sedikit dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Namun pada akhirnya, dia menjadi bertekad dan mengangguk. "Aku akan pergi." Di dalam lantai 7 Gua Kaisar, semua magma telah terkondensasi menjadi naga api. Naga api mengangkat kepalanya dan menatap semua orang. Tekanan tak terlihat menyebar. 2 helai gelombang panas keluar dari hidung naga api. Kedua tanduk naga raksasa itu berwarna merah dan mengeluarkan suhu yang tinggi. Tubuhnya melingkar, memberi aura yang membuatnya tampak seperti memandang rendah dunia. Tatapan marahnya mengunci Wang Lin. Dia bisa merasakan sedikit aura akrab dari tubuh kecil dan lemah Wang Lin. Ini adalah aura energi asal api. Pikiran Wang Lin bergetar saat naga api menatapnya. Dia tidak menundukkan kepalanya tetapi perlahan mundur. Naga itu dengan cepat menarik pandangannya dan menatap Master Kekosongan, Bei Lou dan Te Ajia. Itu mengaum dan menyerang mereka bertiga. Wang Lin dengan cepat mundur. Saat akal ilahinya menyebar, ia melihat bahwa lantai 7 telah menjadi lautan api saat naga api meraung. Saat api lebat membakar, mata Bei Lou menyala dan dia berhenti melarikan diri. Dia berbalik dan tangannya membentuk segel. Seorang kepala iblis hijau raksasa muncul di belakangnya dan menyerang iblis kuno. Master Kekosongan membentuk segel dan membentuk badai pasir kuning, menciptakan penghalang 100 kaki di sekelilingnya, menghalangi api. Namun dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa menahan api terlalu lama. Saat pasir bersentuhan dengan nyala api, terdengar bunyi letupan, dan pasir itu pecah dan runtuh. Adapun Te Ajia, matanya menjadi dingin, dan dia dipenuhi dengan pertumpahan darah. Dengan langkah, dia tertawa serak. "Kenapa kamu berhenti lari? Roh naga api belaka yang hanya penjaga yang berani menggigit tuannya." Saat iblis kuno berbicara, tangannya membentuk segel dan menunjuk. Dia berteriak, "Biarkan aku menunjukkan mantra King Lin. Bakar surga." Setelah dia berbicara, api iblis hitam muncul di mana dia menunjuk. Api iblis segera mulai menyebar dan suhu yang intens memenuhi lantai 7. Bahkan langit diselimuti oleh api iblis. Dalam sekejap, langit menjadi hitam karena tertutupi oleh api iblis ini. Tidak hanya itu bisa membakar segalanya, tetapi energi iblis yang menyerang dapat menyebabkan jiwa asal runtuh. Dalam sekejap, api iblis menutupi langit dan naga api mengeluarkan auman. Api datang dari tubuhnya untuk melawan api hitam di langit. Seluruh lantai 7 bergetar saat tubuh raksasa naga api itu berlari ke arah iblis kuno. Iblis kuno mengungkapkan cibiran saat tangannya menunjuk ke naga api. Semua api iblis di langit turun seperti meteor dan mengelilingi naga api. Adegan ini sangat menggetarkan hati. Dalam sekejap, api iblis jatuh dan menutupi naga api. Pada saat ini, sepertinya naga api mengeluarkan energi iblis yang mengerikan. Gelombang mengaum marah dan menyakitkan bergema dari naga api, dan itu berjuang untuk menyerang iblis kuno. Namun saat sudah dekat, tangan Tajia menekan, menciptakan kekuatan yang tak terlihat. Saat naga api berada dalam jarak 100 kaki darinya, Tajia menangkap naga api. Tidak peduli berapa banyak naga api berjuang dan meraung, itu tidak bisa melarikan diri. Ini membuat Bei Lou menghirup udara dingin. "Kamu dapat menggunakan avatar King Lin dan kekuatan tak terlihat di tubuhnya." Bei Lou terperangah dengan situasinya. Dia jelas tahu bahwa itu berarti kepemilikan Te Ajia telah menjadi satu dengan pikiran. Bei Lou melepaskan semua niat untuk menyerang, perasaan pahit yang timbul di dalam hatinya. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia meminta orang lain untuk membantu, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengubah fakta bahwa tubuh King Lin telah dimiliki. "Aku mau membayar harga berapapun dan bertarung dengan King Lin di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini adalah untuk ingatan King Lin dan kultivasinya, tetapi yang lebih penting, itu untuk tubuh ini.
Iblis kuno memegang naga api saat bergerak maju, dan tawa arogan datang dari mulutnya. Iblis kuno, kamu dan aku adalah musuh besar di dunia luar, tetapi sekarang kamu hanya semut di hadapanku. Setelah iblis ini benar-benar mengambil alih tubuh King Lin, aku akan memiliki tubuh yang telah disempurnakan King Lin selama bertahun-tahun. Tubuh yang bisa melanggar semua hukum. Tubuh yang bisa masuk kemana saja. Dengan tubuh ini, aku bisa menelusuri jejak langkah leluhurku dan menjadi iblis kuno bintang 9. Begitu aku mencapai bintang 9, aku akan bisa memasuki reruntuhan menara iblis kuno dan mendapatkan kekuatan sejati para leluhur. Tawa gila Teajia menggema. Naga api berjuang untuk mundur. Namun itu dibuang oleh Teajia. Mantra King Lin, bakar surga, rebus lautan. Api iblis di mata Teajia bergerak dan lantai 7 dipenuhi dengan energi iblis. Energi jahat ini begitu padat, sepertinya itu hanya jasmani. Kemudian dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan iblis. Saat ombak mengamuk, mata Wang Lin dipenuhi dengan kejutan dan dia terjebak di dalam lautan. Bukan hanya dia, tetapi Master Kekosongan juga terjebak di dalam lautan. Bahkan Bei Lou tidak bisa melarikan diri. Di kejauhan, naga api meraung di dalam lautan, tetapi ada ketakutan di matanya. Saat iblis kuno Teajia berbicara, lautan yang dibentuk oleh energi iblis mulai mendidih. Gas iblis melayang ke udara dan gelembung muncul di lautan yang mengamuk karena mencapai suhu yang tak terbayangkan. Ini membakar surga, merebus samudra akan mendidih samudra sampai hilang sepenuhnya. Ini juga membuat orang tidak mungkin terjebak di dalam untuk berjuang. Selama kontak singkatnya dengan Teajia, Wang Lin menemukan bahwa seiring berjalannya waktu, Teajia menjadi semakin kuat. Saat di lantai 9, Teajia akan merasa sulit untuk menggunakan mantra ini, tapi sekarang dia bisa menggunakan mantra Kaisar Surgawi. Berpikir tentang mantra yang tak terhitung Kaisar King Lin, kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Namun sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya, karena ombak lautan mengamuk. Api iblis di langit terus turun dan sejumlah besar uap air muncul. Di kejauhan, Master Kekosongan mengungkapkan senyum sedih saat melihat lautan yang ingin merebus mereka hidup-hidup menyusut dan api dari langit mendekat. Dia memukul dahinya dengan telapak tangannya dan tubuhnya runtuh. Gelombang kejut menyebar dari keruntuhan ini, dan itu menciptakan pusaran air di lautan. Itu juga mendorong api iblis turun. Saat tubuhnya meledak, jiwa asal Master Kekosongan keluar. Krisis ini terlalu berbahaya. Aku lebih suka mengambil risiko menghadapi surgawi yang pertama daripada direbus hidup-hidup di sini. Saat jiwa asal Master Kekosongan keluar, dia membuka lengannya, dan matanya menunjukkan tatapan tegas. Saat lengannya terbuka, di luar gua dan di luar tanah roh iblis di ruang tak terbatas tempat roh burung Poenis berada, 5 bintang memancarkan cahaya yang tak terlukiskan. Saat cahaya ini bersinar, ia menyebar ke seluruh sistem bintang. Selama ada di sistem aliansi, orang bisa melihat bahwa 5 bintang telah muncul di langit. Apakah itu siang atau malam, cahaya dari 5 bintang dapat dilihat di mana-mana. Kemudian salah satu bintang bersinar terang dan menutupi 4 bintang yang tersisa. Kemudian saat sinar mencapai puncaknya, bintang itu jatuh ke dalam kekosongan. Pria tua dari alam kekosongan dan wanita cantik itu bergerak melalui bintang-bintang. Saat mereka bergerak maju, pria tua itu mengangkat kepalanya dan dengan tenang bergumam. Seseorang mengalami Heavenly Blink pertama mereka. Bintang paling terang dari 5 bintang jatuh. Dalam sekejap, bintang yang cerah melewati roh Poenis dan gemuruh yang keras bergema saat menghilang menjadi setitik debu. Setelah menembus debu, itu memasuki tanah roh iblis dan menyebabkan energi iblis yang menyelimuti tanah roh iblis didorong kembali. Bintang itu menembus ke dalam bumi dan menyerbu melalui 6 lantai gua kaisar, sebelum mendarat di jiwa asal Master Kekosongan di dalam lautan yang mendidih. Pada saat ini tingkat kultivasi Master Kekosongan meningkat, tetapi dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan mulai menjerit. Dengan meminjam kekuatan Heavenly Blink pertama, Master Kekosongan menerobos api iblis di langit dan menerjang. Jiwa asalnya dengan cepat menghilang di bawah cahaya bintang. Untuk seorang kultivator nirvana seterer, ini hanyalah awal dari Heavenly Blink pertama. Teajia akan menjangkau ke arah Master Kekosongan, tapi matanya menyala dan dia menurunkan tangannya. Dia mengalami Heavenly Blink pertamanya sementara terluka parah. Jika dia tidak mati, dia bisa menjadi salah satu iblis berhamburanku. Pada saat ini, Bei Lou, Wang Lin dan naga yang masih terperangkap di dalam lautan mendidih telah mencapai saat kritis. Mantra Kaisar dan api iblis yang mengerikan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Permukaan laut berkurang dengan cepat dan suhunya meningkat pesat. Bahkan dengan Poenis Winglin dan tubuh dewa kuno, dia merasakan sakit akibat panas. Namun tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dia tidak bisa keluar.
Api iblis telah turun ke laut yang menyebabkan mantra ini mencapai puncaknya. Mata Wang Lin menjadi cemas. Panas yang menyengat memasuki tubuhnya dan membuat tubuhnya lemas. Pada saat krisis ini, Wang In mengungkapkan ekspresi pahit. Dia jarang salah dalam hidupnya, tetapi dia harus mengakui bahwa dia telah menghitung kesalahan saat ini. Jika dia pergi dengan Hu Huan dan Wang Wei, dia tidak akan berada dalam bahaya seperti itu. Namun meski begitu, mereka masih tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Teajia akhirnya akan menyusul dan mereka masih harus menghadapinya. Tidak peduli apa, akhir ceritanya sama. Wang Lin telah melalui bahaya sepanjang hidupnya. Apakah itu menghadapi leluhur darah, pengejaran keluarga Yao, atau tanah dewa kuno saat dia berada di tahap formasi inti. Tidak ada dari waktu-waktu itu yang membuat Wang Lin menyerah. Dan dia juga tidak mau menyerah sekarang. Namun kenyataannya kejam. Namun semua ini tidak cukup untuk membuat hati Dao Wang Lin runtuh atau menyerah. Mata Wang Lin menyala. Dia masih memiliki manik. Dia masih memiliki sumber asal. Pada saat ini, samudera hampir sepenuhnya menghilang, hanya menyisakan api iblis. Sepertinya ingin membakar semua kehidupan di dalamnya sampai mati. Naga api itu lemah, dan tubuhnya terus menyusut. Bahkan itu tidak bisa menahan api iblis. Beilou dikelilingi oleh energi iblis yang mengerikan, tapi ini semua sia-sia. Tawa gila Tajia bergema saat dia menatap api iblis. Di bahunya duduk anak kecil. Itu adalah jiwa asal lelaki berkulit hitam yang telah menyusut untuk duduk di sana. Seekor naga api mengitari pria itu. Saat dia menatap naga api, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Naga roh api ini disempurnakan oleh King Lin dan sangat setia kepada King Lin. Dengan kecerdasannya, itu jelas bisa mengatakan aku bukan King Lin. Lou Hou, karena kamu adalah murid agung, aku akan menghadiahkannya padamu untuk dimakan. Suara Teajia tenang saat dia mengambil jiwa lelaki berkulit hitam dan melemparkannya ke depan. Jiwa asal berubah menjadi naga dan dengan rakus menyerang naga api yang melemah di dalam api iblis. Terima kasih banyak, Tuan Iblis Kuno. Pria berkulit hitam itu mengirim pesan yang penuh sukacita dan kemudian menyerang naga api. Namun pada saat ini, naga api mengangkat kepalanya dan menunjukkan kesombongan yang keras kepala. Itu mengeluarkan raungan yang berubah menjadi ledakan sonik yang bergema dalam api iblis. Bahkan menyebabkan api iblis berhenti sejenak. Naga yang dibentuk oleh pria hitam berhenti dan mundur. Tetapi keserakahan di matanya meningkat. Dia tidak terburu-buru, dan dia percaya bahwa naga api ini tidak akan bertahan lama di bawah mantra iblis Teajia. Dengan keserakahan di matanya, pria itu melihat Wang Lin yang sedang berjuang. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Burung poenisnya juga milikku. Tepat pada saat ini, sebuah adegan yang mengejutkan pria berbaju hitam itu terjadi. Dia melihat naga api terjuang untuk menggerakkan tubuhnya. Tubuhnya yang raksasa menyusut hingga hanya 100 kaki panjangnya dan menyerbu Wang Lin. Mata naganya mengungkapkan tekad dan niat untuk mati. Lebih baik mati daripada membiarkan pria hitam memakannya. Jika harus mati, maka lebih baik memilih orang ini, karena setidaknya bisa merasakan sedikit keakraban dari orang ini. Adegan ini berada di luar harapan pria berbaju hitam. Naga api begitu cepat sehingga sebelum pria hitam bisa bereaksi, sudah dekat Wang Lin. Saat Wang Lin membuka matanya, naga api mengeluarkan auman terakhirnya dan menyerbu ke tempat di antara alis Wang Lin. Energi asal api tak berujung memasuki tubuh Wang Lin dan membuat jalan ke jiwa asalnya. Tato poenis yang telah melemah tiba-tiba terbangun seolah-olah kekuatan baru telah disuntikkan ke dalamnya dan mengeluarkan teriakan poenis. Meskipun energi asal api di dalam naga api berbeda dari api poenis, sumbernya masih api dari surga. Saat naga api bergegas ke Wang Lin, itu menyebabkan energi asal api di tubuhnya meningkat. Selain itu, perpaduan kedua jenis api yang berbeda ini menyebabkan perubahan yang tak terduga. Poenis bergerak dalam badai ini dan bayangan naga. Badai mencapai puncaknya dan secara tak terduga bahkan menyerap api iblis yang membakar dunia. Saat ia terserap, badai itu membentuk pusaran yang kuat yang memiliki daya isap yang mengerikan. Ini semua terjadi dalam sekejap, dan bahkan Teajia terkejut. Pria berkulit hitam itu terperanjat dengan situasi itu. Dia tidak lagi berpikir untuk melahap dan ingin mundur. Namun dia terlalu dekat, jadi saat dia mencoba mundur, dia ditarik oleh pusaran. Tajia mengerutkan kening saat dia mengangkat tangan dan meraih pria itu dalam jiwa asal. Saat dia hendak menarik tangannya, mata Bei Ou berbinar. Dia sudah menyerah, tetapi dia tidak berpikir bahwa mutasi yang tak terduga akan terjadi setelah Wang Lin menyerap naga api. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa di dalam pusaran itu, api putih mengembun di dalam tubuh Wang Lin. Sumber benih api asal. Pada saat ini, bahkan dengan identitasnya sebagai iblis kuno, Beilou menarik napas dingin.
Keputusasaannya tiba-tiba menghilang dan dia melihat kesempatan untuk melarikan diri. Hanya sedikit jejak lagi dan dia akan bisa sepenuhnya mengembun benih api itu. Begitu benih api itu terbentuk, dia akan bisa mengendalikan semua nyala api di dunia. Meskipun ada sedikit keinginan di dalam api ini, kepemilikan Teajia tidak lengkap, jadi masih ada kesempatan. Berbagai pikiran melintas di benak Beilou. Sama seperti Teajia hendak menarik pria itu ke dalam jiwa asal hitam, Beilou mengepalkan giginya. 7 bintang di mata kanannya berputar cepat dan kemudian salah satu dari itu runtuh. Iblis kuno menghancurkan bintang. Runtuhnya bintang iblis kuno memungkinkan gelombang kuat energi iblis untuk memasuki tubuh Beilou yang memungkinkannya untuk berjuang. Meskipun itu tidak cukup baginya untuk melarikan diri atau keluar dari api yang menyala, itu sudah cukup baginya untuk menggunakan mantra. Mata kanannya bersinar sekali lagi dan bintang iblis kuno lainnya runtuh. Dengan 2 bintang hancur, tubuh Beilou membesar, dan dia menyerbu ke depan pada jiwa asal pria hitam yang akan diselamatkan Teajia. Tubuh Beilou berubah menjadi pusaran energi iblis dan menabrak lengan Teajia. Ada ledakan keras saat tubuh Beilou kehilangan banyak energi iblis, dan dia menjadi lebih lemah. Namun ini membuatnya jiwa pria hitam tidak lagi berada dalam genggaman iblis kuno. Ketakutan, jiwa pria hitam itu hendak melarikan diri sekali lagi, tetapi tangan Wang Lin menjangkau dari pusaran dan meraihnya. Dia akan melawan, tapi api tak berujung datang dari Wang Lin dan melilitnya. Kemudian Wang Lin menyeret jiwa asalnya ke pusaran. Di dalam pusaran, niat membunuh muncul di mata Wang Lin, dan dia melahap pria hitam tanpa ragu. Saat Wang Lin melahap jiwa pria hitam, sebuah ledakan terjadi di tubuhnya. Menyerap naga api, melahap naga api hitam, dan poenisnya sendiri berarti bahwa 3 jenis api ada di dalam tubuh Wang Lin. Energi asal api di tubuhnya mencapai ketinggian baru, dan saat panas meningkat, sebutir biji api seukuran kuku terbentuk di dantiannya. Saat biji api muncul, semua api iblis di lantai 7 berhenti sejenak dan tiba-tiba mengarah masuk pada pusaran Wang Lin. Itu sangat cepat, dan dalam sekejap, hampir semuanya masuk ke pusaran. Api iblis, naga api dan naga hitam, ketiga jenis energi api ini menyatu dengan Poenis. Poenis adalah energi utama dan 3 lainnya adalah sekunder saat mutasi api terjadi. Namun ini tidak penting. Setelah kekayaan besar ini, Poenis Wang Lin menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kedua. Dalam sekte Poenis ilahi jumlah kebangkitan menentukan puncak tingkat kultivasi seseorang. Dan ini adalah kunci bagi mereka untuk menjadi kaisar ilahi Poenis. Dalam sejarah panjang sekte Poenis ilahi, jika banyak orang memiliki satu kebangkitan, maka mereka akan bertarung habis-habisan. Pemenang akan menjadi kaisar ilahi dan yang kalah akan menjadi penatua. Namun jika ada seseorang di antara mereka yang telah mencapai pencerahan kedua, tidak perlu bertarung. Kaisar Poenis pasti akan dimiliki orang ini. Adapun kebangkitan ketiga itu tidak pernah terjadi dalam sejarah panjang sekte Poenis ilahi. Saat ini, pusaran di sekitar Wang Lin menjadi mengerikan, seolah-olah itu bisa mendukung dunia. Saat ia terus menyerap, badai api keluar dari pusaran dan badai api yang tak terlukiskan keluar dari gunung berapi. Suara retakan datang dari mulut gunung berapi saat badai api meletus, kemudian potongan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan gunung berapi itu runtuh sepenuhnya. Saat runtuh, badai api besar menerjang ke langit, dan panas yang hebat bertabrakan dengan langit. Ini menyebabkan lubang menembus dari lantai 7 ke lantai 6. Lantai 6 segera muncul di depan semua orang. Gadis berpakaian pink dan wanita cantik itu ada di lantai 6. Keduanya berada di aula utama saat mereka merasakan tanah diambil. Yang membuat mereka takut, mereka melihat tanah runtuh, dan semua bangunan serta batasan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya hancur berantakan. Ini tampak seperti akhir dunia. Namun badai tidak berhenti, terus berlanjut. Dalam sekejap mata, itu menembus lantai 5, dan seluruh lantai 5 runtuh. Wang Wei, yang baru saja bangun, dan Hujuan tidak ragu dan segera bergegas keluar. Badai api ini terus berjalan ke atas setelah menembus ke lantai 5. Lantai 4 runtuh. Si Tunan menatap dengan tercengang pada semua ini dan tersentak. Tanpa ragu, dia bergerak dengan api. Lantai 3 runtuh. Lantai kedua runtuh. Badai dahsyat itu mencapai lantai pertama sebelum akhirnya berhenti, tetapi itu tidak menghilang. Namun api dengan cepat menyusut dan badai yang tak berujung menghilang menjadi sosok yang jauh di dalam gua. Tidak ada api di matanya, tetapi tubuhnya dikelilingi oleh api yang tak terlihat. Rambutnya berubah. Kepala rambut putih mengalir saat Wang Lin menghela napas dan mengepalkan tinjunya. Di belakangnya, Poenis muncul. Itu tidak lagi merah, tetapi putih. Jenis putih ini mirip dengan salju, tetapi siapapun yang melihat Poenis akan merasakan panas yang tak terbayangkan. Poenis putih mengelilingi Wang Lin. Itu sangat sombong,
seolah-olah semua makhluk lain di dunia ada di bawahnya. Saat mengitari Wang Lin, itu mengeluarkan teriakan Poenis yang bisa menembus langit. Kebangkitan kedua burung Poenis. Saat ini, seluruh dunia bergetar. Master kekosongan bersembunyi di sudut lantai 4, berjuang untuk bertahan hidup melalui Heaven Blick pertamanya. Setelah aku berhasil, lukaku tidak hanya pulih, tetapi tingkat kultivasi akan meningkat puluhan kali lipat. Saat itu terjadi, membunuh Wang Lin akan sangat mudah. Saat berjuang, teriakan kebangkitan Poenis yang kedua memasuki telinganya. Setelah terkejut sesaat, Master kekosongan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Jika itu adalah kebangkitan pertama, ia dapat menerimanya, tetapi ia tidak akan pernah berpikir bahwa kebangkitan kedua terjadi. Dia jelas tahu apa arti kebangkitan kedua, dan dia tahu bahwa perbedaan antara kebangkitan pertama dan kedua adalah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika kebangkitan pertama bisa membuat seluruh sekte ilahi burung Poenis melindungi dia, maka kebangkitan kedua sudah cukup untuk membuat seluruh sekte Poenis ilahi gila. Itu tidak lagi dapat digambarkan sebagai menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melindunginya. Sekarang akan menjadi, melindunginya tidak peduli resikonya. Jika itu hanya satu kebangkitan, meskipun aliansi masih harus membunuh Wang Lin, mereka tidak akan terkejut. Namun jika Poenis mengalami kebangkitan kedua, bahkan mereka akan terkejut. Selain itu, Master kekosongan tahu bahwa waktu antara dua hal ini terjadi sangat singkat, dapat diabaikan. Berpikir tentang bagaimana orang yang ingin dia bunuh, orang yang menyebabkan dia berakhir dalam keadaan seperti itu, telah terbangun dua kali. Master kekosongan yang sedang bertahan menghadapi Heaven Blick pertama menderita, terbatuk seteguk energi asal esensi. Pikirannya menjadi bingung dan semua energi asal dalam tubuhnya menjadi gila. Tanda awal kegagalan Heavenly Blick pertamanya muncul. Heaven Blick pertama tidak dapat diprediksi, dan seringkali hanya sedikit saja fluktuasi dalam pikiran seseorang sudah cukup untuk membuat seseorang gagal. Dan sekali gagal, hasilnya adalah kematian. Saat Poenis melewati kebangkitan kedua, roh Poenis di luar tanah roh iblis mengeluarkan teriakan yang sama. Pada saat ini, mata semua anggota sekte Poenis ilahi melebar. Keenam penatua nirvana setrer semuanya menghirup udara dingin. Kedua. Kebangkitan kedua. Dia secara tak terduga memulai kebangkitan kedua setelah periode waktu yang begitu singkat. Harapan sekte Poenis ilahiku akan tiba. Jika orang ini aman, sekteku akan naik sekali lagi. Jauh di dalam bintang yang terbakar di mana sekte Poenis ilahi berada, ada sebuah batu putih. Disinilah kaisar ilahi burung Poenis yang telah bertahan selama bertahun-tahun duduk. Pada saat ini, dia membuka matanya, dan itu bersinar seperti sebelumnya. Kebangkitan kedua. Napasnya menjadi tidak stabil. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mencoba untuk bangun, tetapi pada akhirnya, tubuh lamanya tidak berhasil. Aku tidak punya banyak waktu tersisa. Menyerahkan sedikit sisa waktuku untuk anggota klan ini yang telah terbangun untuk kedua kalinya tidak sia-sia. Pria tua itu menghela nafas dan menutup matanya. Tepat saat matanya terpejam, kekuatan api yang tak terbayangkan keluar dari tubuhnya. Itu sangat kuat sehingga bahkan bintang yang terbakar bergetar. Seolah-olah seluruh medan bintang akan runtuh, dan suara letusan bergema di seluruh bintang. Kemudian jiwa asal perlahan melayang menjauh dari orang tua ini. Jiwa asal tidak terlihat tua, itu adalah pria parubaya. Dia menunduk dan menatap tubuhnya, dan matanya mengungkapkan tatapan kuno. Sudah lama sejak jiwa asalku telah meninggalkan tubuh. Dia menggelengkan kepalanya dan mengambil langkah. Sebuah pusaran muncul di lautan api di depannya. Dia melangkah ke pusaran lalu menghilang. Adapun di dalam gua kaisar, di lantai 7, Teajia melihat badai itu, dan matanya mengungkapkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Dia tidak peduli tentang kebangkitan kedua Poenis, tapi dia merasakan aura mengerikan yang tak dapat dijelaskan dari dewa kuno ini. Dewa kuno keturunan kerajaan dan Poenis. Mereka tiba-tiba menyatu, tapi itu tidak penting. Tepat saat aku hendak menyerang untuk menghentikannya, aku tiba-tiba merasa tidak nyaman. Apalagi yang dia miliki. Dan pada saat ini, Beilou memanfaatkan kebangkitan kedua Wang Lin untuk melarikan diri bersama dengan badai. Dia tidak lagi ingin bertarung melawan iblis kuno dan fokus untuk melarikan diri. Aku harus keluar dari sini dan segera mencapai dunia luar. Aku tidak bisa melawan Teajia. Beilou merasa sangat pahit. Dia telah kehilangan terlalu banyak saat ini. Setengah dari tubuh roh iblis kuno dimangsa, dan untuk melarikan diri sekarang, dia telah menghancurkan dua bintang. Mata Teajia bersinar. Orang yang dia benar-benar tidak bisa lepaskan adalah iblis kuno ini. Dia mengabaikan Wang Lin dan mengejar iblis kuno. Semakin banyak waktu berlalu, semakin baik kontrol yang dimilikinya terhadap tubuh ini. Kecepatannya sekarang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya,
Jadi dia langsung menutup jarak antara dirinya dan Beilou.